Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdilan Fadil Harifin. Jadi saya akan mempresentasikan proyek ekspor saya. Saya memilih salah satu produk yang memiliki potensi ekspor tinggi, yaitu adalah vanili. Vanili dijuluki si emas hitam karena harganya yang cukup tinggi di pasar global, yang dapat bersaing dengan pasar internasional. Kemudian, apa itu vanili? Vanili adalah rempah-rempah yang berasal dari buah tanaman Vanilla planifolia, sejenis anggrek merambat. Vanili digunakan terutama sebagai perisai dalam makanan, minuman, kosmetik, dan juga parfum. Alasan saya memilih ekspor vanili: yang pertama, permintaan yang tinggi. Vanili alami sangat diminati terutama oleh industri makanan dan juga kosmetik. Kedua, harga pasar yang tinggi. Vanili adalah salah satu rempah termahal. Ketiga, potensi Indonesia. Indonesia merupakan produsen vanili terbesar ketiga di dunia setelah Madagaskar dan Uganda. Alasan saya melakukan ekspor vanili: yang pertama, mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dibanding menjual di pasar domestik atau di pasar dalam negeri. Kedua, memperkenalkan produk Indonesia ke pasar internasional. Tiga, meningkatkan nilai ekonomi produk pertanian lokal. Untuk negara tujuan ekspor vanili ini, saya memilih 4 negara, itu Amerika Serikat, Prancis, Jerman, dan Belanda. Kenapa saya memilih negara-negara tersebut? Karena yang pertama, tingginya permintaan konsumen. Negara Amerika Serikat adalah salah satu konsumen vanili terbesar di dunia, terutama untuk industri makanan dan minuman, seperti es krim, coklat, dan roti. Jerman, Prancis, dan Belanda memiliki industri makanan dan parfum yang besar. Ini sangat bergantung pada vanili sebagai bahan baku utamanya. Negara-negara tersebut juga memiliki industri pengolahan yang maju dan berkembang pesat sehingga memerlukan vanili dalam jumlah yang besar dan berkualitas tinggi. Untuk melakukan ekspor ke negara-negara tersebut diperlukan beberapa syarat. Yang pertama, ada sertifikat phytosanitary. Dokumen ini menyatakan bahwa produk vanili bebas dari hama dan penyakit tanaman. Kedua, sertifikat asal barang. Dokumen resmi yang menyatakan bahwa produk ini berasal dari Indonesia. 3. Sertifikat organik, menunjukkan bahwa vanili ditanam tanpa pestisida atau bahan kimia sintetis, sesuai dengan standar organik. Yang keempat, label dan kemasan standar internasional. Kemasan dan label harus memenuhi standar global dalam hal informasi produk, bahasa, dan bahan kemasan. 5. Uji laboratorium produk. Pemeriksaan kualitas dan keamanan produk, termasuk kandungan kimia, mikrobiologi, dan juga kebersihannya. 6. Registrasi di otoritas pangan negara tujuan. Produk harus didaftarkan di Badan Pengawas Makanan seperti FDA untuk di Amerika Serikat atau ESFA untuk di negara-negara Uni Eropa. 7. HACCP Certification, sertifikat sistem keamanan pangan yang mengidentifikasi dan mengendalikan potensi bahaya dalam produksi makanan. 8. Sertifikat bebas residu pestisida, menjamin bahwa produk tidak mengandung sisa pestisida di atas ambang batas yang ditetapkan. 9. Traceability System. Sistem ini memungkinkan pelacakan asal-usul dan jalur distribusi dari produk hulu hingga ke hilirnya. 10. Label lokal setiap negara. Label harus disesuaikan dengan regulasi dan bahasa negara tujuan ekspor. Kemudian ada rencana strategi ekspor vanili milik saya. Yang pertama, target pembeli: perusahaan dan makanan minuman, perusahaan komestik, perusahaan aromaterapi, dan parfum. Untuk strategi penjualannya, ada penawaran sampel gratis, follow up setelah kirim, sistem pembayaran yang aman, diskon untuk pembelian yang besar. Untuk mencapai target pasar tersebut, yang pertama, kita memerlukan penjualan di platform B2B internasional seperti Alibaba.com, Global Search, Indiamart, Redkey, Made in China, dan sebagainya. Kemudian, mengikuti pameran dagang internasional seperti pameran Gulf Food Dubai, SIAL Paris, Enoga Germany, atau Foodix Jepang. Kemudian, membangun website profesional, dan terakhir menggunakan LinkedIn. Kemudian ada perhitungan modal dan untung dari ekspor vanili ini. Asumsi dasarnya, saya akan mengekspor untuk satu kali ekspor itu 20 kg vanila. Ekspor dilakukan 6 kali dalam 1 tahun, artinya setiap 2 bulan sekali. Saya akan membeli vanili dari petani lokal dengan harga 1,5 juta per kilogram dan menerapkan harga jualnya sekitar 6,4 juta per kilogram. Biaya kirim atau freight per ekspor itu 4,5 juta
Biaya sertifikat phytosanitary per ekspor 500.000. Biaya sertifikat of origin per ekspor itu 750.000. Dan biaya sertifikat tahunan lainnya. Jadi sertifikat ini bersifat tahunan seperti sertifikat organik, registrasi FDI itu harganya 49.300.000, hanya dibayar satu kali di awal tahun. Kemudian saya akan menghitung keuntungan bersih per ekspornya. Pertama ada biaya modal untuk membeli vanili. Saya membeli vanili 20 kilo dengan harga 1,5 juta per kilonya, itu mendapatkan total biaya 30 juta rupiah. Kemudian ada biaya kirim 4,5 juta rupiah. Kemudian ada biaya sertifikat phytosanitary per satu kali ekspor itu 500.000. Kemudian ada biaya sertifikat of origin per satu kali ekspor itu 750.000. Kemudian total modal per ekspornya ada 35.750.000 rupiah. Dan penjualan per ekspornya itu, karena saya menjual 6,4 juta per kilo, jadi dikali dengan 20 kilo, hasilnya itu 128 juta rupiah. Untuk keuntungan bersih per ekspornya dikurang hasil penjualan dikurang dengan total modal, dan mendapatkan keuntungan sekitar 92.250.000 rupiah. Ini untuk per ekspornya. Kemudian saya akan menghitung total keuntungan bersih untuk tahun pertama. Total modal setahun yaitu 6 kali pengiriman itu ada 240.500.000 rupiah. Karena untuk satu kali ekspor itu 35.750.000 rupiah, itu dikali dengan 6 karena 6 kali ekspor. Kemudian ada total base sertifikat tahunan, itu ada biaya sertifikat organik, registrasi FDI, itu totalnya 49.300.000 rupiah. Total modal tahun pertama ini memerlukan 263.800.000 rupiah, diambil dari total modal dan biaya sertifikat tahunan. Kemudian ada total penjualan tahun pertama atau total dengan 6 kali pengiriman. Karena satu kali pengiriman 128 juta, itu dikali dengan 6 pengiriman dan mendapatkan total 768 juta rupiah. Dan keuntungan bersih tahun pertama itu total penjualan dikurang dengan total modal tahunan, jadi mendapatkan keuntungan bersih dalam tahun pertama yaitu 553.500.000 rupiah. Untuk prospek masa depan dari ekspor vanili ini, ekspor vanili memiliki peluang besar karena permintaan dunia terus meningkat, terutama dari industri makanan, minuman, farmasi, dan kosmetik. Vanila tetap menjadi rempah mahal dengan harga stabil karena produksinya terbatas. Dengan meningkatkan kualitas dan mendapatkan sertifikasi, vanili di Indonesia bisa masuk ke pasar premium dengan harga jual yang lebih tinggi. Volume ekspor juga bisa ditingkatkan tanpa banyak tambahan biaya. Dukungan pemerintahan dan tren produk berkelanjutan memperkuat posisi vanili di Indonesia di pasar global. Terima kasih untuk Pak Rosidim dan Bu Dewi. Jika ada salah kata, tolong dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.